Bismillahirrahmanirrahim. Ulama yang lain, ulama dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, membolehkan mengambil upah dari perbuatan-perbuatan tadi, dari mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan ilmu-ilmu keislaman dan lain-lain. Ya. Di antara dalil yang menjadikan pegangan mereka, ini upah ya, kontrak umpamanya mengajar Al-Quran di sebuah lembaga. Kalau lembaga kita tadi bisa katakan bahwa itu adalah dengan pihak ketiga, bukan dengan orang yang langsung. Kalau yang langsung datang dia kepada pemakai jasa Anda, langsung datang mengatakan, ya, kami kontrak Anda untuk mengajarkan kami sampai bisa baca Al-Quran, kami bayar sekian. Ya, itu jelas kontrak. Kalau tidak, dia hanya mengatakan ajarkan kami Al-Quran. Sudah, dia mau mengajarkan. Kemudian terkadang diberi, terkadang tidak, terkadang ada, kadang banyak, terkadang sedikit. Itu lain, seperti yang pertama telah kita jelaskan. Dalam pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka mengatakan walaupun dalam status kontrak, ya, tetap hukumnya boleh. Ya, tetap hukumnya boleh. Berdasarkan hadis dari Ibn Abbas yang diriwayatkan, ya, oleh Bukhari tentang kisah kepala suku yang disengat hewan berbisa. Para sahabat ini melewati sebuah perkampungan, ya, dan minta makan kepada mereka, tidak dijamu. Ternyata mereka tidak menjamunya. Kemudian mereka berlalu dan mereka mempunyai firasat bahwa para sahabat ini berwajah lain, berpenampilan lain, sepertinya mereka memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki. Ya, ternyata kebetulan kepala suku mereka, tokoh mereka, terkena sengatan hewan berbisa. Maka mereka meminta sahabat yang telah mulai meninggalkan kampung mereka untuk mau kembali untuk mengobati kepala sukunya. Lalu sahabat ini mengatakan, saya akan obati dia, saya akan bacakan mantra, tapi dengan syarat berapa upahnya. Terjadilah kontrak, akad, transaksi, sekian ekor kambing bila dia sembuh. Maka kembalilah dia dan dibacakan olehnya Al-Fatihah saja pada kepala suku yang sakit ini. Setelah Al-Fatihah selesai, kepala suku ini bangkit seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Dan mereka pun memenuhi kontrak mereka dan diberikan mereka kambing seperti yang disepakati di awal. Ya. Lalu sebagian mereka makan, sebagian lain mengatakan nanti ketika bertemu Rasulullah. Maka dibawa kepada Rasulullah SAW dan diberitahukan kepada Rasulullah SAW di Madinah. Maka Rasulullah mengatakan, inna haqqa ma akhadhtum alaihi ajra kitabullah. Sungguhnya upah yang paling pantas untuk kalian terima adalah imbalan dari Al-Quran. Tadi dia membaca Al-Quran, ya. Wajib apakah tidak bagi dia baca Al-Fatihah tadi? Tidak. Ada manfaatnya apa? Tidak. Ada manfaatnya sebagai ruqyah, sebagai mantra, dan buktinya orang itu langsung sembuh, ya. Dan ada di sana transaksi tadi, dan diberitahukan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajra kitabullah. Yang paling pantas kalian ambil upah dari sebuah pekerjaan adalah mengajarkan kitabullah. Dalilnya kuat sekali. Kemudian dalil yang lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya datang seorang wanita menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi. Lalu Rasulullah SAW melihat dari atasan ke bawah, dan Rasulullah SAW tidak ada hajat. Maka ketika tahu Rasulullah tidak ada hajat dengan wanita ini, salah seorang sahabat berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, nikahkan dia untukku.
Maka kata Rasulullah SAW, ya, carilah maharnya. Ya, carilah maharnya. Dia datang tidak memiliki mahar apapun juga. Rasulullah menanyakan, kamu hafal beberapa surat? Dia menjawab, saya hafal beberapa surat. Lalu kata Rasulullah SAW, qad zawwajnakaha bima ma'aka minal Qur'an. Telah kami nikahkan engkau dengan wanita itu, ya, dengan Al-Quran yang ada bersamamu, yaitu upah dari dia nanti mengajarkan Al-Quran kepada wanita itu. Kan dari riwayat lain bahwa dia mengajarkan wanita itu Al-Quran, surat-surat yang dihafalkan, diajarkan kepada wanita itu, ya. Ketika bisa upah atau perbuatan jasa mengajarkan Al-Quran bisa dianggap sebagai mahar, untuk syaratan mahar kan adalah harta, berarti jasa mengajarkan Al-Quran bisa dinilai dengan harta. Maka dengan demikian boleh untuk mengambil upah, ya, membuat transaksi kontrak dengan pemilik jasa, dengan pengguna jasa dalam mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Wallahu a'lam, dari dua pendapat ini, pendapat yang terkuat, ya, yang banyak dipilih oleh para ulama kita, ya, adalah jalan tengah. Bila memang seorang yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman ini, bila tidak mendapatkan upah, karena kalau kita katakan di awal tadi, akadnya tidak mengikat kan, mari ajarkan kami ilmu keislaman, ajarkan Al-Quran. Kalau akadnya tidak mengikat, tidak ada kewajiban bagi pemilik pengguna jasanya untuk memberikan. Terkadang diberi, terkadang tidak, ya, terkadang diberi, terkadang tidak. Dikhawatirkan nanti bila si pemilik pemberi jasa ini, yang pengajar ini adalah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, bila dia menyibukkan diri dengan mengajarkan ini, akan terlantar diri dan anak keluarganya, ya. Dia dilematis sifatnya dia. Kalau dia mengajarkan Al-Quran, dia tidak bisa mencari ma'isyah. Sibuk mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, tidak bisa mencari ma'isyah yang mungkin bisa banyak didapatkan oleh dia dengan berdagang, dengan cara bekerja, dengan cara yang lain yang dihalalkan oleh Allah, ya. Tetapi sekarang dia disibukkan dengan hal ini, tidak ada waktu dia untuk hal tersebut, ya. Karena namanya mengajar berbeda. Dia menyiapkan bahan, menyiapkan cara-cara yang terbaik, cara-cara yang perkembangan tetap diikutinya, ya. Memakan waktu, mungkin ngajarnya cuma 2 jam, tapi persiapan untuk itu terkadang memakan waktu lebih, bisa 5-6 jam untuk menyiapkan bahan itu yang akan diajarkannya, baik itu Al-Quran sekalipun. Karena dia menyiapkan metodenya yang terbaik, bagaimana ada masalah di salah seorang muridnya, bagaimana yang terbaik untuk mengatasinya. Jadi tidak mereka mengikuti mengajarkan itu apa adanya, ya, memang mempersiapkan diri. Dan bila dia sibuk mengajar, dikhawatirkan akan terlantar diri dan orang-orang yang ada dalam tanggungannya dia. Maka bagi orang ini boleh dia membuat kontrak upah. Karena bila tidak ada kontrak, terkadang ada, terkadang tidak. Boleh dia bikin kontrak, ya, saya siap mengajar Anda, tetapi mohon kebutuhan saya dan keluarga saya, kebutuhan pokok terpenuhi. Kalau terpenuhi seluruhnya mungkin berat juga beli salah satu pengajian tadi atau salah satu jemaah tadi. Ya berapa saja menurut mereka yang sesuaikan, diimbangkan dengan waktu yang tersita atau yang terpakai dalam proses belajar dan mengajar tersebut. Tetapi bagi orang yang pemberi jasa tadi, pengajar tadi,
sudah mempunyai kecukupan kehidupan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan kehidupan dari berbagai jalan, mungkin ada warisan dari orang tuanya, atau dia punya usaha lain yang tidak memakan waktunya terlalu besar sehingga bisa dia menggabungkan antara mengajar dengan berusaha. Dan ketahuilah ikhwah sekalian bahwa para ulama-ulama kita banyak di antara mereka adalah para saudagar kaya dan para pekerja ulet, dan ada suatu buku, yaitu bukunya usaha-usaha para fuqaha, pekerjaan-pekerjaan para fuqaha selain mengajar. Imam Abu Hanifah terkenal dengan tajir besar, pedagang besar, ya, yang sering memberikan biaya untuk murid-muridnya, sehingga Abu Yusuf ketika ibunya mengharapkan dia menjadi seorang besar, maka Imam Abu Hanifah mengatakan, seorang pedagang besar, maka Abu Hanifah mengatakan, tidak, anak ini pintar dan jenius, biarkan dia belajar sama saya dan saya beri nafkah anda dan keluarga anda. Sebegitunya Imam Abu Hanifah. Tapi tidak semua ustadz kita seperti Abu Hanifah. Jangan bayangkan ustadz kita semuanya seperti Abu Hanifah. Ada begitu, alhamdulillah, ya. Maka bagi orang-orang yang telah terpenuhi kecukupan kehidupannya, ya, bagi dia tidak selayaknya untuk tastakthir, istiksar, mencari kekayaan dengan mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Karena kasihan juga para jamaah-jamaah tersebut yang mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit, ya, agar mendapatkan sebagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita katakan boleh, ya. Walaupun kita katakan boleh, tapi sebaiknya demikian, sehingga tidak kita temukan lagi, ya, gejala-gejala atau kasus-kasus yang ustaz tersebut tidak mau datang bila kurang dari sekian juta panggilannya, kesepakatan dari awal, atau ternyata kurang dan ternyata jadwalnya banyak, di awalnya tidak jelas, ternyata banyak, dia minta tambah. Itu jelas akadnya tidak baik, memperkaya diri dengan cara yang begitu, ya. Tapi kita tidak menutup 100% juga, menutup rapat pintu ini, karena ada dalil-dalil yang menjelaskan boleh mengambil upah dari ibadah ini. Wallahu ta'ala.